Hai Zion, senang dapat bertemu kembali dengan saudara semua hari ini. Kami juga senang dapat beribadah bersama dengan saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Kami mengajak saudara semua untuk berdoa bersama di dalam corporate prayer yang diadakan secara online setiap hari Senin jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Saudara dapat mengakses link corporate prayer yang tertera pada layar berikut ini. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan maupun perpuluhan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini, atau saudara juga dapat men-scan QR Code yang tertera pada layar saudara. Mari saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan setiap daripada kita. Hello Zion, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat saudara semua. Bersyukur untuk hari ini dan saat ini kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun saudara berada, amin. Hari ini, saat ini kita mau menaikkan pujian terbaik kita buat Tuhan. Dan kita tahu saat ini bukan situasi yang mudah, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun saudara berada, amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu Engkau baik, Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk nafas hari ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami sangat bersyukur Tuhan. Bersyukur untuk perlindungan yang Engkau beri, bersyukur untuk perkenanan yang Engkau beri Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segalanya. Kami mau naikkan pujian kami mau cari Engkau Tuhan, lebih dan lebih lagi. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan
dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, yes God, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber berkat kami, Kau sumber perlindungan, Kau sumber segalanya.
sumber kekuatan kami, Kau sumber segalanya, Kau sumber segalanya. Hanya Kau yang kami andalkan dalam situasi ini Tuhan. Kami percaya Kau Bapa. Shikararabaya shandakararabataka yararabaya se. Shikararabataka yararabarabaya shikinaharabataka yararabaya se. Saudara, kita tahu bahwa ini bukan situasi yang mudah untuk kita hadapi, tapi percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir buat kita. Berjalannya persiapan sampai hari ini, Tuhan bicara beberapa ayat buat saya pribadi dan saya harap ini bisa memberkati dan menguatkan saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat. Mari sama-sama kita baca. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Amin. "Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Mazmur 28 ayat 7-8 berkata, "Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya." Ulangan 31 ayat 6 berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Saudara, no matter how hard the circumstances going on, we will always believe in Him. Amin. Terima kasih Tuhan. Penuhi kami. Kami percaya hadirat-Mu ada saat ini. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku, Kau Rajaku. Come on church, let's sing together. Hide me now under Your wings. Cover me, cover me within Your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with You above the storm. Father, You are King of earth and flood. Oh, I will be still, know You are God. Find rest
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Oh, I will be still. I know you are God. I know you are a good God. Hallelujah. You are so good. You are so good. You are so good, oh God. You fill us up. You fill us up. Penuhi kami Tuhan. Kami percaya kasih-Mu. Kami percaya kasih karunia yang Kau beri buat kami. Itu ada buat setiap kami. Kami percaya kekuatan-Mu menguatkan kami melewati situasi ini Bapa. Kami percaya Kau Tuhan. Kami percaya Kau hadir. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Yes God, Kau lawat umat-Mu yang saat ini menyembah-Mu. Fill us up, oh God, more and more, more and more. Thank you, God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Let's declare this song. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Penyembahan yang luar biasa. Terima kasih Praise and Worship Team. Siapkan catatan dan diri kita untuk mendengar isi hati Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita sambut our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Hai, selamat pagi GKS Balikpapan. Saya senang menjumpai setiap saudara dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat tentunya di hari-hari seperti ini. Pertama-tama saya mau apresiasi para builders yang dengan sigap mempersiapkan ibadah online ini dengan baik dan dengan cepat. Perubahan terjadi begitu cepat dan kita dilatih untuk bisa berubah, menyelesaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Saya berharap saudara bisa menyampaikan apresiasi saudara di live chat atau di kolom komen untuk setiap
builders yang melayani pada hari ini. Di tengah situasi dan kondisi yang seperti saat ini, saya pikir tema gereja kita di bulan Juni ini, di bulan Juli ini mengenai physical health menjadi sangat-sangat penting dan relevan. Hampir semua orang berjuang untuk tetap sehat dan aman, terutama dari penyebaran virus COVID-19. Gereja memang bukan institusi kesehatan, tetapi gereja punya peranan penting untuk mengajarkan, mengingatkan agar setiap jemaatnya memperhatikan, memprioritaskan, dan menjaga kesehatan mereka. Nah, mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami kembali boleh beribadah secara online. Kami percaya ada pesan-Mu yang boleh kami terima pada hari ini. Berdoa supaya setiap message-Mu, pesan-Mu boleh mengubah cara berpikir kami, mindset kami, yang sehingga membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti, yang boleh kami tangkap pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama dengan saya katakan, amin, 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 amin. Saudara siap untuk menerima pesan Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Hari ini saya memberi judul khotbah saya adalah sehat fisik, mental, dan rohani. Kalau hari-hari ini kita melihat berita atau kita melihat kiriman berita-berita atau kabar di WA dari grup kantor kah, grup gereja kah, atau grup keluarga kah, atau kita lihat postingan-postingan orang di sosmed, kita banyak dengar, si Anu positif loh, si Anu kena COVID loh. Belum lagi ada yang harus kehilangan seseorang yang dikenal atau orang yang dekat dengan mereka. Saya mau katakan, it was so sad. Ini adalah waktu-waktu yang tidak mudah buat semua orang. Tapi saya berharap bahwa pesan pada hari ini boleh benar-benar meneguhkan kita, menguatkan setiap kita. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini yang kita alami bukan saja soal kesehatan, tetapi juga secara ekonomi yang kita lihat mulai terjadi perlambatan kembali. Nah, di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan fisik kita atau tubuh kita, kesehatan mental kita, dan kesehatan rohani kita tentunya. Nah, inilah yang saya sebut dengan health trinity atau trinitas kesehatan atau tritunggal kesehatan. Artinya bahwa ketiga kesehatan ini adalah menjadi satu. Kita tidak bisa memisahkan yang satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa hanya mau mencoba menghidupi yang satunya tanpa mau menghidupi yang lainnya. Ketiganya berkaitan sangat erat, ketiganya saling berhubungan dan saling memberikan dampak satu dengan lainnya. Nah, hari ini saya mau membagikan ketiga hal ini, ketiga kesehatan ini buat setiap saudara. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Saya pikir untuk kondisi seperti ini, anjuran protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah itu sangatlah penting untuk kita perhatikan. Sangatlah penting untuk kita lakukan dan kita taati untuk menjaga diri kita untuk tetap sehat. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita semua taat kepada pemerintah, karena tidak ada pejabat yang duduk dalam pemerintahan tanpa seizin Allah, dan setiap pejabat yang memerintah sekarang ditetapkan oleh Allah. Di dalam Roma 13 ayat yang pertama di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Jadi setiap orang yang melawan pemerintah sebenarnya melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap orang yang melakukan hal yang seperti itu akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Di dalam terjemahan lainnya. Firman Tuhan katakan, hendaklah kita semua taat kepada pemerintah. Setiap orang yang melawan pemerintah sebenarnya melawan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya pikir ayat ini tidak perlu banyak penafsiran untuk dimengerti. Sudah seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan contoh yang baik bahwa kita mau taat dengan pemerintah, terutama
perihal protokol kesehatan hari-hari ini. Karena saya percaya pemerintah saat ini sedang berusaha keras untuk mencarikan solusi yang terbaik buat kita semua. Walaupun keputusannya mungkin tidak menyenangkan semua orang. Keputusan yang berat, tetapi ya kita harus jalani oleh setiap orang. Lebih daripada bicara soal kesehatan fisik kita, ini bukanlah soal tanggung jawab pemerintah semata, tetapi ini adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Entah itu dengan menjaga prokes atau menjaga kesehatan kita sendiri. Minggu lalu saya sudah share bagaimana mengelola istirahat kita, memiliki tidur yang berkualitas, memperlambat tempo kita, berolahraga, dan makan makanan yang sehat. Ini semua ada di dalam kendali kita. My health is my responsibility. Kesehatan saya adalah tanggung jawab saya. Karena itu tanggung jawab kita, makanya dibutuhkan dua hal penting, yaitu perubahan mindset kita dan kedisiplinan kita. So getting healthy starts with changing our mindset. Menjadi sehat dimulai dengan mengubah pola pikir kita. Misalnya saudara terima kebenaran mengenai kesehatan di bulan ini. Lalu timbul keinginan mau hidup sehat. Mau atur istirahat dengan baik. Mau berolahraga. Mau makan makanan yang sehat. Mau mulai diet dan sebagainya misalnya. Nah itu harus dimulai dari perubahan mindset. Saya kutip Pastor Juan Mogi bilang begini ketika dia diet. Diet itu adalah proses. Diet itu adalah lifestyle. Diet itu seumur hidup. Diet itu bukan untuk kurus. Diet itu untuk sehat. Diet itu kesadaran diri. Diet itu personal. Diet itu harus dinikmati. Diet itu ibadah. Diet itu tindakan mengasihi diri sendiri dan keluarga. Kalau saya ganti kata diet dengan kata olahraga, maka jadinya akan seperti ini. Perhatikan ini. Ini adalah mindset. Olahraga itu proses. Olahraga itu lifestyle. Olahraga itu seumur hidup. Olahraga itu bukan untuk kurus. Olahraga itu untuk sehat. Olahraga itu kesadaran diri. Olahraga itu personal. Olahraga itu harus dinikmati. Olahraga itu ibadah. Olahraga itu tindakan mengasihi diri sendiri dan keluarga. Kalau mindset kita benar, maka kita akan melakukannya dengan benar dan disiplin. So, self-discipline adalah kunci kita untuk tetap konsisten menjaga kesehatan fisik kita. Jika tidak ada self-discipline, artinya kurangnya pengendalian diri, kurangnya kemampuan untuk menetapkan batas, ketidakmampuan untuk mengendalikan kebiasaan yang salah, ketidakmampuan untuk tetap konsisten kepada kebiasaan yang benar. Kesehatan fisik membutuhkan disiplin istirahat, disiplin berolahraga, disiplin makan makanan yang sehat, disiplin punya hidup, dan pola hidup yang sehat. Katakan amin. Yang kedua adalah kesehatan mental. Bicara soal kesehatan yang kedua yaitu kesehatan mental atau yang sering disebut kesehatan psikis atau psikologis. Ini adalah suatu yang sepertinya tidak kelihatan secara fisik karena terjadinya di dalam kita, tetapi dampaknya luar biasa, nyata di luar ketika itu diabaikan. Seseorang boleh saja kelihatan sehat secara jasmani, tapi di dalamnya sangat mungkin dia sakit secara mental atau mengalami gangguan secara mental. Dari kesehatan mental yang terganggu justru akan lari kepada kesehatan fisik yang terganggu. Coba perhatikan istilah-istilah ini. Anxiety attack, panic attack, stress, depression. Istilah-istilah ini yang makin sering kita dengar hari-hari ini. Nah, di poin ini saya khusus mau bicara mengenai khawatir dan takut.
Tuhan menciptakan kita dengan sistem alarm, yaitu khawatir dan takut sebagai respon alami kita ketika kita merasa tidak aman, ketika kita merasa terancam, ketika kita di bawah tekanan, ketika kita di bawah situasi yang tidak nyaman. Dan ini bukanlah sesuatu yang buruk sesungguhnya. Khawatir dan takut justru membantu kita untuk tetap waspada, tetap berjaga-jaga, tetap berhati-hati, dan tetap fokus. Kalau kita bisa mengendalikannya, justru itu bisa memberikan dampak positif buat kita. Contohnya gini, khawatir dan takut itu membuat kita bisa terhindar dari bahaya, dari kecelakaan, dari hal-hal yang negatif. Ketika kita khawatir dan takut, kita menjadi lebih kreatif. Kita jadi lebih termotivasi memecahkan masalah. Tetapi jika kita izinkan dan biarkan khawatir dan takut itu menguasai kita, bahkan mengambil alih akal sehat dan iman kita, maka itu akan berdampak buruk buat kita. Saya pikir sangat wajar kita bisa khawatir dan takut. Justru saya khawatir jika saudara tidak ada rasa takut dan khawatir. Jangan-jangan nyebrang jalan aja nggak pakai lihat kanan kiri. Jangan-jangan ketika melihat hewan buas dianggap hewan peliharaan. Jangan-jangan berada di tempat ketinggian, berdiri di tepi ketinggian tanpa pengaman dan dianggap aman-aman saja. Jangan-jangan ngumpul rame-rame hari-hari ini nggak pakai masker, tidak pakai prokes, dianggap biasa-biasa aja. Jadi khawatir dan takut itu adalah reaksi normal dari situasi yang terjadi. Tetapi ketika takut dan khawatir itu mulai menghantui dan menguasai diri kita, itu yang kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Kita harus merubah mindset kita. Kita harus izinkan kebenaran menguasai hati dan pikiran kita kalau kita tidak ingin kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai kita. Dan Tuhan tahu pentingnya hal ini dan Dia menyiapkan begitu banyak kebenaran, panduan, arahan, nasihat melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah, hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu kita bisa khawatir, tetapi firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Perhatikan ini kuncinya. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan ucapan syukur. Katakan sama saya, doa dan ucapan syukur. Akibatnya ketika kita melakukan ini, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Di tengah situasi dan kondisi yang membuat kita khawatir hari-hari ini, respon alami kita adalah kita bisa khawatir dan takut. Tetapi ketika kita sampaikan itu di dalam doa dan ucapan syukur, kita bisa tetap damai, kita bisa tetap tenang, yang melampaui akal budi kita sekalipun situasi dan kondisi kita belumlah berubah. Dan saya mau katakan, itulah damai sejahtera dari Tuhan. Nggak masuk akal sih, kok gue bisa tenang ya hari-hari ini ya? Kok gue bisa damai ya? Sekalipun situasi dan kondisi itu tidak berubah. Mungkin saudara mengalami hal-hal itu. Dan saya mau katakan puji Tuhan. Kita bisa berkata, aduh kok bisa ya gue tenang ya? Walaupun keadaan seperti ini, kok bisa damai ya? Dan saya mau katakan itulah damai sejahtera daripada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dalam terjemahan sederhana Indonesia yang dikatakan, serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuat kalian khawatir, karena Dia peduli terhadap kalian. Serahkan sama Tuhan semua masalah. Katakan semua. Semua masalah yang membuat kalian khawatir. Hari-hari ini yang mungkin khawatir dan takut mengenai, jangan sampai kita terpapar oleh COVID. Hari-hari ini yang mungkin khawatir dan takut karena sudah terpapar dan dalam proses penyembuhan. Hari-hari ini yang mungkin khawatir dan takut karena masalah ekonomi
yang terdampak karena COVID. Hari-hari ini yang mungkin khawatir dan takut karena mungkin kehilangan orang yang dikasihi dan lain sebagainya. Kita cenderung khawatir dan takut karena situasi dan kondisi yang sepertinya tidak terkendali. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau itu? Firman Tuhan katakan, serahkan kepada Dia semua masalah yang membuat kalian khawatir. Di dalam terjemahan lainnya, kata serahkan itu adalah kata melemparkan. Dan saya mau minta seorang builders untuk menolong saya pada hari ini, Rico, untuk bisa membantu saya memperagakan sesuatu. Di tangan Rico ada satu gulungan benang wool. Dan ini yang saya maksud adalah hal yang membuat dia khawatir contohnya. Dan saya mau mengatakan bahwa serahkan kekhawatiranmu, hal-hal yang membuat kamu khawatir, serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Atau dengan kata lemparkan masalah itu kepada Tuhan. Nah sekarang coba Rico lempar. Rico telah melemparkan hal yang membuat dia khawatir. Dan pada saat dia melemparkan, hal yang harus kita perhatikan adalah benda atau hal yang membuat dia khawatir ini tidak lagi dia genggam. Tidak lagi dia pegang, tapi dia sudah serahkan kepada saya. Kalau saya adalah Tuhan misalnya, pada saat dia lemparkan dan saya terima, artinya Rico sudah tidak lagi memegangi hal-hal yang membuat dia khawatir. Firman Tuhan katakan, kenapa? Karena Tuhan itu peduli. Nah pada saat dia sudah melemparkan ini kepada saya, Rico seharusnya tidak lagi minta-minta kepada saya. Dia nggak perlu minta lagi apa yang sudah dilemparkan. Tetapi seringkali Pak, setiap anak-anak Tuhan adalah pada saat dia sudah melemparkan, tapi seakan-akan dia merasa tidak melemparkannya, tidak menyerahkannya dengan penuh. Coba kamu pegang, kamu serahkan sama saya, dipegangin sama dia. Nggak rela untuk diberikan. Padahal firman Tuhan katakan, lemparkan. Pada saat sudah lemparkan, yang Rico lakukan adalah dia berdoa dan dia mengucap syukur. Katakan amin. Thank you kok. Nah, saya berharap dengan ilustrasi yang singkat ini, saudara bisa belajar dan saudara bisa menangkap sesuatu. Janganlah kita tanggung-tanggung pada saat Tuhan bilang, ayo lempar. Ya kita lempar sama Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya sama Tuhan. Dan kalau kita sudah serahkan semua hal yang membuat kita khawatir, harusnya hal itu tidak ada lagi di dalam genggaman tangan kita. Tuhan bilang, hei sini lempar masalahmu yang membuat kamu khawatir. Aku peduli sama kalian. Katakan amin. Dan jangan minta kembali apa yang sudah dilemparkan kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan pegang kendali, dan Tuhan selalu punya rencana yang baik buat setiap kita. Di Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Kalau kita takut, ingat Tuhan menyertai kita. Kalau kita bimbang, ketahuilah Dia adalah Bapa kita. Dia yang akan meneguhkan kita dan menolong kita. Dialah yang memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Di firman Tuhan dikatakan di Filipi 4 ayat 8 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Akhirnya saudara-saudari arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. Dikatakan begini, arahkan pikiranmu. Katakan sama saya, arahkan pikiranmu. Jadi pikiran kita, kitalah yang mengarahkannya. Kita sendirilah yang mengarahkannya, men-setel pikiran kita kemana kita mau pikiran kita tertuju. Kemana pikiran kita itu mau diarahkan, itu kita yang kendalikan. Dan kemana kita mengarahkan pikiran kita, itu menentukan tingkat kekhawatiran dan ketakutan kita. Saya ulangi.
kemana kita mengarahkan pikiran kita, itu menentukan tingkat kekhawatiran dan ketakutan kita. Kalau kita mengarahkan pikiran kita kepada hal yang benar, yang patut dipuji, hal yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar, yang terhormat, yang murni, yang indah, dan menyenangkan, maka kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan damai sejahtera Allah. Tetapi kalau kita arahkan kepada yang negatif, hal yang membuat kita terus khawatir, takut, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka tidak heran kalau kita dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan terus menerus. Di dalam Filipi 4 ayat yang 9 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, dan lakukanlah semua ajaran yang sudah kamu terima dari saya, baik melalui perkataan saya maupun perbuatan saya. Dengan demikian, Allah yang adalah sumber ketenangan hati kita akan menyertai kamu. Lakukan semua ajaran yang sudah kamu terima dari aku. Lakukan semua firman Tuhan yang aku ajarkan kepadamu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera atau sumber ketenangan hati kita akan menyertai kamu. Dengan kata lain, Tuhan sumber damai sejahtera itu akan menyertai kita. Dan hasilnya adalah ketenangan dan damai sejahtera di tengah situasi yang tidak baik. Dan ini diperlukan disiplin untuk kita bisa mengarahkan pikiran kita. Kita perlu mendisiplinkan pintu masuk kepada pikiran kita, yaitu disiplin mata, disiplin telinga, bahkan disiplin jari-jari kita. Zaman sekarang, disiplin jari itu nggak kalah pentingnya. Karena banyak hal dimulai dari jari-jari kita ketika kita memegang gadget di tangan kanan kita, di tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesehatan rohani. Kesehatan ketiga ini adalah bukan kesehatan yang terakhir yang kita perlu perhatikan atau yang sepertinya kurang penting. Tetapi menurut saya semua-muanya harus bermula dari kesehatan rohani terlebih dahulu. Ketika kesehatan fisik atau tubuh sehat, mental sehat, rohani juga harus sehat. Dan ini harus menjadi prioritas kehidupan kita. Katakan amin. Kehidupan keseharian kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita terkonek atau terhubung dengan Dia. Bagaimana pusat kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Dan inilah yang menjadi pengaruh penting, poin penting dalam kesehatan rohani kita. Di dalam Matius 6 ayat 33 di dalam Amplified Bible dikatakan, but first and most importantly, seek, aim at, strive after His kingdom and His righteousness. His way of doing and being right, the attitude and character of God, and all these things will be given to you also. Di dalam terjemahan bebasnya dikatakan, tetapi pertama dan yang paling penting, catat baik ini. Pertama dan yang paling penting, mencari, bertujuan atau berusaha mengejar kerajaannya dan kebenarannya. Atau caranya melakukan dan menjadi benar sikap dan karakter Allah. Dan semua hal itu akan diberikan kepada kamu juga. Carilah yang pertama. Carilah yang paling penting. Maka semua yang lain yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Sama halnya dengan kesehatan fisik dan kesehatan mental yang membutuhkan disiplin. Demikian halnya kebutuhan rohani juga membutuhkan disiplin. Jadi cari dahulu yang paling penting, yang terutama. Yaitu bicara tentang kerajaan Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri. Jangan mengabaikan disiplin rohani. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 di dalam Amplified Bible yang dikatakan, for physical training is of some value, but godliness, spiritual training is of value in everything and in every way, since it holds promise for the present life and for the life to come. Di dalam terjemahan bebasnya dikatakan demikian. Karena latihan jasmani memiliki nilai tertentu. Ya, latihan jasmani ada manfaatnya.
Tetapi kesalehan atau latihan rohani atau spiritual training itu bernilai dalam segala hal dan dalam segala cara. Karena itu mengandung janji untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Latihan jasmani memang ada gunanya, tetapi terbatas. Sedangkan hidup yang sesuai kehendak Allah selalu jauh lebih berguna karena membawa berkat baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Di dalam terjemahan sederhana Indonesianya. Kita baca tadi bahwa latihan jasmani, yes. Disiplin jasmani, yes, memang ada gunanya. Tapi saudara perhatikan ini. Spiritual training atau spiritual discipline itu bernilai segala hal. Dikatakan jauh lebih berguna. Nah, apa itu spiritual training? Di dalam terjemahan sederhana Indonesia tadi dikatakan hidup yang sesuai kehendak Allah. Nah, saya mau share beberapa poin-poin penting mengenai disiplin rohani. Yang mana sebenarnya saudara sudah tahu dan sepertinya saudara sudah melakukannya. Tapi saya izinkan saya bisa membagikan ini supaya kembali merefresh dan mengingatkan kita. Maybe ada some points yang kita nggak lakukan disiplin dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah saat teduh. Saat teduh adalah waktu sendirian kita dengan Tuhan. Waktu di mana kita meditate Bible, meditasi firman Tuhan. Di mana kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saat teduh adalah saat di mana kita rest di dalam hadirat Tuhan. Yang kedua adalah doa. Disiplin yang kedua adalah doa. Saya percaya bahwa setiap kita melakukan ini setiap hari, pagi, siang, malam, kita berdoa. Yang ketiga adalah puasa. Fasting is a spiritual discipline. Jika saudara tahu saudara membutuhkan itu, just do it. Untuk bisa melatih kerohanian saudara. Yang keempat adalah pujian, penyembahan, dan ucapan syukur. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mengucap syukur, itu adalah disiplin rohani kita. Dan lakukan ini bukan pada saat saudara ibadah di gereja atau pada saat saudara ibadah di online saja. Tapi lakukan ini sebagai disiplin saudara setiap hari. Yang kelima adalah pengakuan dosa, pertobatan, dan pengampunan. Ini adalah disiplin rohani. Kalau kita salah di hadapan Tuhan, kita ngaku, Tuhan aku bersalah. Aku melakukan ini. Kalau sikap hati kita lagi nggak baik, kita ngaku sama Tuhan, Tuhan hatiku lagi nggak beres. Tuhan ampuni aku. Bertobat artinya ada perubahan dalam cara berpikir, ada perubahan hidup. Dan pengampunan. Pada saat kita melepaskan pengampunan, forgiveness buat orang lain, itu kita sedang melakukan disiplin rohani. Yang keenam tentunya adalah ibadah gereja. Disiplin untuk pergi ke ibadah gereja. Ya hari-hari ini kita kembali ke ibadah online. Artinya saudara disiplin untuk mengikuti ibadah online setiap minggunya. Dan saya sangat mendorong setiap saudara untuk pilih ibadah setiap minggunya secara rutin. Dan terutama kalau saudara kembali online, pastikan saudara online bersama-sama. Ibadahlah bersama-sama. Kalau kita bisa datang ke ibadah di sebuah gereja on-site di jam tertentu dan kita bisa beribadah bersama-sama, kenapa di secara online kita nggak bisa? Lakukan ini secara bersama-sama sehingga kita bisa menikmati kebersamaan di waktu yang sama beribadah. Saya percaya bahwa pada saat saudara melakukan ini, saudara nggak lakukan ini sendirian. Coba bayangin di saat semuanya saudara sudah beristirahat, saudara baru ibadah di malam hari. Tentu akan berbeda kalau kita sudah menyiapkan diri kita di ibadah online. Seperti halnya kita ibadah secara onsite. Perhatikan ini. Ketika seseorang sudah tidak lagi datang ke ibadah gereja. Dan ini dijadikan kebiasaannya. Saya pastikan kerohaniannya pasti turun. Orang kalau sudah nggak punya disiplin rohani untuk datang ke ibadah di sebuah gereja atau Sunday service di setiap minggunya, sudah pasti kerohaniannya menurun. Karena ini adalah disiplin rohani. Yang ketujuh adalah persekutuan orang percaya. Kita berada di dalam fellowship, di dalam kumpulan orang-orang percaya, di dalam kelompok sel, atau di dalam gereja ini, di dalam GKS disebut home. Ini adalah satu disiplin rohani. Di saat semua orang kecenderungan, banyak orang yang
inginnya isolasi diri, menarik diri dari persekutuan orang percaya. Justru disiplin rohani adalah di mana kita hidup secara bersama-sama, berkelompok, berfellowship satu dengan lainnya. Apalagi hari-hari ini, di saat pandemi seperti ini. Pentingnya support system, pentingnya orang-orang di sekeliling kita yang benar-benar bisa peduli dengan kehidupan kita. Di mana kita bisa mengalami pertumbuhan. Coba saudara bayangkan, kalau ada orang yang sedang terpapar COVID-19 dan dia nggak ada persekutuan orang percaya, dia nggak ada home, dia nggak ada kelompok sel, dia hanya sendirian. Walaupun dia hanya datang rajin dan rutin datang ke ibadah, tapi nggak punya kelompok sel, nggak punya keluarga rohani. Betapa sulitnya mulai mengalami fase-fase yang demikian. Mungkin kurangnya orang yang bisa mendukung, mendoakan, dan mensupport dia. Dan ini adalah disiplin rohani. Yang kedelapan adalah kelas pemuritan. Bisa jadi dalam kelas pemuritan dalam hal lain adalah kelas pendalaman Alkitab misalnya, atau kelas-kelas apapun yang membangun kehidupan kerohanian kita, atau membangun aspek kehidupan kita. Ini adalah disiplin rohani. Katakan amin. Yang kesembilan adalah perpuluhan dan persembahan. Ketika kita setia mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan, ini bicara juga tentang generosity, kemurahan hati ketika kita memberi kepada orang lain. Ini juga adalah kedisiplinan rohani. Yang ke-10 adalah melayani. Tuhan panggil kita untuk melayani dan menjalankan amanat agungnya dengan memuridkan orang lain. Lakukan ini sebagai gaya hidup kita, di mana kita bisa punya gaya hidup yang melayani. Melayani adalah disiplin rohani. Bisa katakan amin. Dan kalau kita fokus ini, melakukan semua ini sebagai gaya hidup kita secara setiap hari, secara rutin, maka rohani kita akan sehat dan menjadi kuat. Pastikan ketika saudara melakukan ini, bukan lakukan sebagai daftar belanja, dan kita bisa pilih suka-suka yang mana kita mau lakukan, yang mana kita nggak mau lakukan. Tapi kita lakukan ini, semua ini sebagai gaya hidup kita. Katakan amin. Tidak bisa kita hanya disiplin dalam 1-2 hal, tetapi kita tidak melakukan hal yang lain. Karena dampaknya adalah ketidakseimbangan rohani kita, yang pada akhirnya kita menjadi tidak sehat secara rohani. Kita menjadi sakit secara rohani, bahkan kita mati secara rohani. Yang mengerti, katakan amin. Lakukan ini, sekali lagi, bukan sebagai kewajiban. Sama seperti tadi orang olahraga atau makan makanan sehat. Bukan ini melakukan ini sebagai suatu keharusan atau kewajiban, tapi jadikan itu sebagai suatu kebutuhan. Kesimpulan di hari ini, saya tutup dengan ini. Keberadaan kita di dalam lingkungan yang mengelilingi kita sangat punya pengaruh besar dalam kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan rohani kita. Jika kita berada di dalam lingkungan yang mengabaikan kesehatan fisik, yang memandang kesehatan fisik itu rendah, lingkungan yang punya pola hidup yang berbahaya atau pola makan yang salah, jika kita berada di dalam lingkungan yang punya mindset yang salah, yang negatif, yang terus-menerus dihantui, dan yang terus menyebarkan kekhawatiran dan ketakutan, jika kita berada dalam lingkungan yang menilai kerohanian itu nggak penting, nggak terutama, oh Tuhan nggak penting lah. Wah ibadah minggu ngapain? Udah kita pergi jalan aja. Udah kita sepedaan aja. Udah kita lari pagi aja nggak usah ibadah. Lingkungan di mana cari Tuhan itu kalau hanya ada masalah aja. Lingkungan di mana nggak punya saat teduh. Orang yang ada di sekeliling kita aja nggak punya saat teduh. Doa aja jarang. Datang ibadah aja ya kalau sebangunnya. Kalau semalamnya nggak habis bergadang misalnya. Kalau bangun ya pergi ke gereja ibadah. Kalau enggak ya udah. Atau lingkungan di mana orang-orang yang suka mengisolasi diri dari persekutuan orang percaya. Saya mau katakan, kalau saudara berada dalam lingkungan yang seperti ini, saudara harus ganti lingkungan saudara. Ganti orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Tarik dirimu dari lingkungan seperti ini. Ini akan membuat saudara justru tidak sehat secara fisik, mental, dan rohani. Jadi mesti gimana, Pastor? Carilah lingkungan di mana menilai kesehatan fisik,
mental, dan rohani itu penting. Lingkungan di mana disiplin itu diterapkan. Lingkungan yang melatih diri saudara untuk terus sehat, menolong saudara di setiap saat ketika saudara sakit mungkin secara fisik, secara mental atau rohani. Ini akan sangat membantu saudara untuk punya disiplin, untuk terus sehat secara fisik, secara mental, dan secara rohani. So, pastikan saudara dikelilingi oleh orang-orang yang modelnya, yang pola hidupnya, yang gaya hidupnya seperti ini. Katakan amin. Saudara belajar sesuatu pada hari ini? Saya percaya saudara menangkap sesuatu buat saudara pakai dalam kehidupan saudara, mengganti cara berpikir saudara untuk membangun kesehatan secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh menerima pesan mengenai kesehatan secara fisik, mental, dan rohani. Kau memandang bahwa ketiganya itu penting, ketiganya itu nggak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Ketiganya itu harus kami miliki dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya ada terobosan dalam pikiran mindset kami, sehingga kami mulai berani membangun, mulai melangkah membangun kehidupan yang sehat. Tolong kami Roh Kudus dalam kelemahan kami, sehingga kami boleh terus fokus membangun kesehatan fisik kami, mental, dan rohani kami. Tuhan kelilingi kami dengan orang-orang yang punya pola hidup dan cara hidup yang benar. Kelilingi kami dengan orang-orang yang punya fisik yang sehat, mental yang sehat, dan kerohanian yang sehat. Sehingga kami sama-sama bisa terbangun kesehatan itu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk pesan-Mu pada hari ini. Tolong kami sehingga kami dalam bulan-bulan ini, khususnya kalau kami ingin memulai sesuatu yang baru untuk membangun kesehatan ini, Tuhan yang tolong dan Tuhan mampukan kami. Berdoa untuk Indonesia dan khususnya kota Balikpapan melepaskan berkat dan damai sejahtera Tuhan. Kalau hari-hari ini kami mendengar berita yang tidak baik bahwa kondisi Indonesia di mana semakin meningkat mereka yang terpapar COVID, berdoa Tuhan Engkau mengasihani Indonesia, Engkau mengasihi Indonesia. Kami berdoa Tuhan supaya penyebaran COVID ini boleh berhenti di dalam nama Yesus. Dan setiap kami boleh disiplin, kami boleh taat Tuhan kepada setiap ketentuan yang boleh ditetapkan oleh setiap kami Tuhan. Berdoa untuk vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Semua proses boleh berjalan baik di dalam nama Yesus. Berdoa untuk dokter, tenaga kesehatan, mampukan mereka. Memberikan mereka damai sejahtera dan kekuatan. Sehingga mereka boleh melayani setiap orang dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang sempurna untuk setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara atau keluarga kami yang saat ini terpapar COVID-19. Kami berdoa untuk melepaskan kesembuhan untuk setiap mereka di dalam nama Yesus. Speed recovery in Jesus name. Dan kalau ada saudara yang pagi hari ini, saudara mengikuti ibadah ini dan saudara terpapar COVID, angkat tanganmu. I pray in Jesus name, be healed. Terima kesembuhanmu, terima recovery-mu, terima pemulihanmu di dalam nama Yesus. Dan dengan bilu-bilu kuasa darah-Mu, Engkau telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini ada orang-orang yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya, Tuhan Kau yang memberikan penghiburan. Engkaulah sumber penghiburan itu Tuhan. Berdoa supaya setiap mereka dipenuhi oleh damai sejahtera-Mu. Mereka boleh mengarahkan pikiran mereka kepada hal yang benar. Mereka boleh makin mengenal-Mu Tuhan. Bahwa Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Engkau yang Bapa yang ada dalam kehidupan mereka. Di dalam segala musim kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui Putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang menolong kita, selalu menjadi penghibur kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, 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 amin. So, terima kasih saudara bisa mengikuti ibadah ini sampai dengan akhir. Kalau saudara diberkati oleh pesan pada hari ini dan saudara melihat
ada teman-teman untuk keluarga saudara yang membutuhkan ini, just please share kepada mereka, share melalui WhatsApp, melalui share link YouTube-nya. Saudara juga boleh like, saudara bisa komen, dan pastikan saudara juga subscribe channel YouTube dari GKS Balikpapan. So stay safe, stay healthy. I see you when I see you. God bless you. Terima kasih Pastor Daniel Wirawan untuk firman Tuhan yang memberkati kita semua hari ini. Saudara dapat mensubscribe channel GKS Balikpapan dan menyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi. Bagi saudara yang terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara bisa memberikan like serta men-share video ibadah hari ini kepada keluarga, teman, untuk saling menguatkan. Taati protokol kesehatan yang diberlakukan. Happy Sunday and God bless you.